Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizal Andika dari kelas 2A Statis Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Di pendidikan multikultural ini nanti saya akan membahas beberapa tema. Yang pertama materinya itu tentang hakikat pendidikan multikultural. Yang kedua itu dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan multikultural. Dan yang terakhir adalah kebudayaan sebagai landasan pendidikan. Oke, jadi kita yang pertama-tama akan membahas tentang hakikat pendidikan multikultural. Hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menerapkan sistem saling menghargai heterogenitas. Apa itu heterogenitas? Heterogenitas memiliki arti suatu kelompok yang memiliki perbedaan yang beraneka ragam seperti perbedaan budaya, agama, suku, etnis, maupun gender. Peserta didik ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi di dalam dunia pendidikan ini tentunya memiliki keberagaman yang berbeda-beda dari berbeda suku, budaya, agama, etnis maupun gender jenis atau jenis kelamin itu pasti ada perbedaan. Nah, di sini pendidikan multikultural yaitu menerapkan sistem saling menghargai antara satu sama lain. Terus, pendidikan multikultural diciptakan untuk saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga tidak terjadi sikap diskriminasi yang menimbulkan perpecahan antar individu. Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan, toleransi yang ada di pendidikan multikultural menjadi keberagaman yang dinamis. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar multikultural. Yang pertama, dasar multikultural yaitu menyadarkan para siswa akan pentingnya keberagaman dan memahami antar individu yang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan suku, agama, budaya, dan jenis kelamin, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar bersama. Jadi, di dalam suatu sekolah itu menerapkan sistem saling menghargai, saling memahami antara individu yang satu dan yang lain, sehingga mereka itu bersama-sama belajar sehingga tidak terjadi diskriminasi. Oke, yang kedua, di dunia pendidikan, pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaruan untuk memberi peluang yang sama sehingga tidak ada diskriminasi antar siswa. Nah, ini juga menyinggung yang pertama tadi di dunia pendidikan. Nah, multikultural ini sebagai media, sebagai gerakan untuk tidak menerapkan diskriminasi atau membeda-bedakan antara yang satu yang lain. Jadi mereka itu sama-sama memiliki peluang yang sama gitu loh. Jadi mereka itu berhak atas yang dia miliki. Terus yang ketiga, pendidikan multikultural dilakukan secara bertahap, secara terus-menerus melalui usaha yang berkelanjutan. Jadi tidak harus langsung instan, itu tidak bisa, itu susah. Makanya di sini dikatakan bahwa dilakukan secara bertahap. Para peserta itu diberikan pendidikan multikultural, saling menghargai itu secara bertahap dan terus-menerus supaya mereka itu tertanam bahwa perbedaan itu tidak menjadi hambatan dan itu membutuhkan proses yang panjang untuk menanamkan pemahaman mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan yang pertama, sebagai perannya, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan sikap toleransi untuk saling menghargai satu sama lain. Selain di rumah dan di lingkungan masyarakat, tentunya para siswa itu banyak menghabiskan waktunya di sekolahan. Nah, di sekolahan itu harusnya memiliki waktu untuk diberikan sikap toleransi dari sekolahlah yang mengajarkan kebaikan
yang yang baik, yaitu salah satunya itu sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, membangun karakter peserta didik yang positif terhadap lingkungan yang berbeda keberagamannya. Jadi di sekolah itu dituntut untuk menciptakan karakter para siswa didiknya supaya memiliki perilaku yang positif terhadap lingkungannya yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Terus yang terakhir, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sebagai agen perubahan sosial supaya nantinya tidak ada perbedaan etnis dan memiliki pemikiran yang kritis. Jadi nanti setelah para siswa terjun ke dunia masyarakat, mereka itu tidak akan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu memiliki pemikiran yang kritis. Jadi mereka itu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak semena-mena gitu di dalam dunia masyarakat nantinya. Jadi itu mereka tuh tahu bahwa di masyarakat itu memiliki perbedaan yang beragam. Jadi sikap mereka nanti harus bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, kita membahas tentang fungsi multikultural. Yang pertama, untuk mendorong peserta didik menjadi akan sadar akan kebudayaan. Eh, didik apa Mas para siswa itu dididik supaya terdorong agar bisa sadar akan pentingnya kebudayaan, tentang pentingnya perbedaan. Terus yang kedua, memiliki pemahaman yang holistik dan mampu mengapresiasikan budaya lain. Nah, jadi di poin yang kedua ini mereka itu memiliki pemahaman tentang budaya lain. Jadi tidak hanya budaya kita saja, budaya mereka saja memiliki, tapi juga mereka harus mengerti bahwa ada budaya lain di luar sana. Terus yang ketiga, partisipasi dalam satu budaya dan juga bertanggung jawab untuk memeliharanya. Jadi ketika mereka menemui suatu budaya, mereka itu harus eh, harus memahami bahwa budaya satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, jika para peserta itu sudah tahu, mereka itu harus bertanggung jawab atas ya apa yang ia dapat, yaitu harus memelihara tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada. Jadi tidak harus dicela, dijelekkan. Jadi itu harus bersikap bijaksana. Dan jika kebudayaan tersebut diselewengkan, maka tindakan mereka harusnya mengingatkan dan harus menjaga budaya tersebut agar tetap lestari. Terus poin yang terakhir, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa di Indonesia memiliki nilai keberagaman. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, fungsi sekolah di pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman kepada para siswa dan siswi di sekolahan bahwa kita itu memiliki banyak ragamnya, banyak sukunya, banyak agamanya, dan lain-lain. Jadi harus ditanamkan sejak dini bahwa pendidikan multikultural ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi perpecahan antara satu dan yang lainnya. Oke, kita lanjut yang poin terakhir atau pembahasan yang terakhir adalah kebudayaan sebagai landasan pendidikan. Landasan budaya dalam proses pendidikan pada peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian menjadi dalam unggul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang. Jadi kebudayaan ini sebagai landasan pendidikan karena di masyarakat nantinya kita akan menemui berbagai macam budaya, etnis, suku, agama, dan lain-lainnya. Jadi kita harus
pintar bergaul, tidak saling diskriminasi, dan juga menambah relasi. Nambah relasi ini juga bisa bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan potensi yang dia miliki, sehingga terjadi keeratan solidaritas di dalamnya, sehingga di dalam masyarakat nantinya akan lebih sejahtera. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan ada sedikit kata-kata. Percuma memiliki banyak ilmu, tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita memiliki ilmu itu harus berguna bagi orang lain. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu sangat tidak bermanfaat dan juga menjadi bumerang bagi kita. Soalnya ilmu itu bagaikan senjata bagi kita. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya, bahwa ilmu jika digunakan tidak baik, maka akan menimbulkan ketidakbaikan pula bagi diri kita. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.